Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hairul Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya yang satu, siapa nama tak, Ces? Kal, Oh, Ican. Iya. Ya, kami berdua ini, ya latar belakang kami adalah pengajar atau dosen. Di sini kami akan, saya yang pengajar, saya datang-datang ke kampus saja. ya di sini kita akan cerita-cerita sedikit mengenai LDR. Apa kita cerita LDR ini hari? Aduh, jadi baper ini kalau bahas LDR, cuy. Tapi bukan itu, Ces. Kita membahas LDR terkait kenapa kita harus belajar di rumah. Apa kepanjangannya LDR itu, Chan? Eh, bagaimana? Bagaimana? Apa kepanjangannya LDR itu? LDR itu Bukan itu long distance relationship. oh bukan, Pak ini pagi-pagi sudah baper. LDR itu learning dari rumah. Oh, learning dari rumah. Oke, Learning dari kalau rumah, benar. ini apa kita mau bahas ini mengenai Uh, LDR, jadi Ces? uh, jadi seperti yang kita tahu sekarang ini kita lagi masa-masa krisis mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Ada suatu hal yang kita tidak harapkan bersama, wabah coronavirus disease 19 sedang menjangkit di Indonesia dan mewabah. Uh, Penyakit ini sangat cepat sekali penyebarannya, rate-nya tinggi, dan CSR-nya juga di Indonesia, case fatality rate-nya di Indonesia tinggi. Sehingga pemerintah memutuskan untuk meminta dan merekomendasikan serta menyarankan kita belajar dari rumah. Sekiranya memang ada aturannya toh? Iya, ada aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pembelajaran dari rumah selama masa COVID-19. Kenapa kita harus belajar dari rumah ya? Biar kita semua sama-sama aman dan sama-sama selamat misalnya. Kan kita sudah tahu juga kalau dalam proses pengajaran secara jarak jauh seperti ini, konsep blended learning kan sudah ada juga aturan sebelumnya. Jadi setiap dosen atau mahasiswa pasti yang belajar di rumah itu sudah paham lah cara pembelajaran seperti ini. Apalagi work from Iya, home atau learning from home sudah dicanangkan sejak wabah COVID ini semakin sulit untuk dikendalikan. ya sebenarnya memang kalau kita berbicara masalah konsep belajar dari rumah sudah ada konsep yang ditawarkan oleh sekarang kita sebutnya Dirjen Pendidikan Tinggi ya, jadinya Kemendikbud, sekarang kembali lagi ke Kemendikbud, Dirjen Dikti. Sebenarnya sudah ada konsep blended learning di mana menggabungkan antara pembelajaran dalam jaringan dan pembelajaran tatap muka. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, bisa dikatakan ada juga hikmahnya sebab ini mengakselerasi model pembelajaran daring yang selama ini terkesan slow motion jalannya. Ya, Jadi dengan adanya wabah ini, kita terpacu untuk melengkapi fasilitas, kita terpacu untuk menemukan model yang terbaik dari pembelajaran daring itu sih mungkin. ya kalau saya melihat sendiri konsep learning from home tiba-tiba menjadi kekagetan bagi dosen dan bagi mahasiswa. Mereka tiba-tiba kaget. Bagaimana caranya kita harus belajar dari rumah? Apakah di tempatmu, Ces, sudah terbiasa orang memang ada yang model blended learning atau bagaimana? Sebenarnya kita ini kan hidup di era digital natif ya, jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan blended learning. Cuman memang generasi sekarang ini bukan hanya generasi digital native, ada juga generasi Y, generasi X, sehingga sangat bervariasi. Namun saya rasa kalau kalau terkait dengan kecepatan beradaptasi,
tergantung sih sebenarnya, tergantung ekosistem, apakah ekosistemnya juga mendukung atau tidak. Kalau di tempat saya sendiri di UNI, alhamdulillah kita saling sharing antara dosen dengan mahasiswa, dosen dengan kemudian juga kampus memfasilitasi pelatihan-pelatihan. Ya, Kemarin UNI juga sudah memberikan subsidi terkait dengan pembelajaran daring ini. Saya rasa di Unismu juga sudah mungkin ya diberikan subsidi terkait dengan pembelajaran. ya. Dengan adanya Jadi kondisi seperti ini ya, mau tidak mau harus tancap gas. harus tancap gas dan kolaborasi sih yang penting, kolaborasi, karena biar bagaimanapun sekarang ini menurut saya yang paling penting adalah lintas umur ini, mulai daripada yang generasi Y sampai generasi milenial ini harus saling kolaborasi. Tentu ada yang diketahui oleh generasi milenial, ada yang tidak diketahui, begitu juga dengan generasi. Saya rasa hikmahnya adalah kita lebih erat dalam kolaborasi dan kita lebih erat dalam saling sharing di masa-masa krisis seperti ini. Ya, tapi yang jadi pertanyaan kan kalau kita berbicara learning dari rumah ini, apakah sudah siap atau tidak orang-orang semuanya untuk, atau mungkin kita spesifikkan antara dosen dan mahasiswa atau pengajar, guru dan muridnya untuk belajar dari rumah atau learning dari rumah. Menurutmu bagaimana, Bro? Uh, kalau saya sih dibilang siap tidak siap ya harus siap, tapi memang awal-awal learning dari rumah yang namanya ada shock culture pasti karena terjadi shock culture kita agak kaget begitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ini kan sudah sekitar 25 hari ya kita mungkin learning dari rumah. Ada juga Iya, yang sudah 1 bulan, sekitar 3 sampai 4 minggu. Semakin waktu semakin baik modelnya. Pasti ada kaget kan bro, jadi setelah 3 minggu, 4 minggu ya sama kayak orang PDKT kan, minggu-minggu awal ya, kalau saya agak sendiri kan kita sudah, awkward ya. ya kalau kita tahu sendiri kan sekarang sudah era globalisasi, teknologi cepat sekali perkembangannya. Dulu kita tahu tahun waktu zaman kita masih kuliah, HP itu 1 tahun cuma 1 kali muncul. Sekarang tiap bulan muncul HP baru. Itu menunjukkan teknologi berkembang dengan pesatnya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan learning dari rumah, tidak ada kata tidak tahu lagi dengan yang namanya teknologi. Ya, dengan adanya learning dari rumah ini juga kan kita bisa memperkenalkan metode baru pada mahasiswa. Ternyata Ya, banyak yang betul, betul, banyak betul. yang kaget. Ternyata ada model seperti ini. Karena saya sendiri kan di kelas Iya sih. sejak pertama kali ngajar itu sudah terapkan itu yang namanya blended learning. Ternyata banyak mahasiswa yang tidak tahu, banyak yang baru tahu, dan banyak baru mau belajar. Artinya kebanyakan, Ya, saya tidak bilang semuanya ya, tapi kebanyakan cuma menggunakan gadgetnya itu untuk sosial media. benar, benar, benar. Jadi poinnya itu memang poin hikmahnya itu dengan adanya objek COVID-19 ini memang kita terjadi akselerasi dalam pembelajaran daring, terjadi kolaborasi, dan yang paling utama terjadi sebenarnya pemerataan. Jadi kalau yang saya tangkap tadi, Pak Ai kan Bro ini menyampaikan kan, jadi sebelumnya ada yang tidak tahu, ada yang tahu karena suatu keharusan, akhirnya yang tidak tahu ini diajari oleh yang tahu. Jadi itu sih Dipaksa harus tahu. hikmahnya. Kalau sekarang dipaksa Iya, harus tahu. dipaksa harus tahu, Iya, benar, 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 benar. ya. Tapi ada juga yang memanfaatkan ini LDR dengan pulang kampung. Bagaimana dengan Iya mahasiswa benar. di kampus, bro? Banyak yang pulang kampung, akhirnya jaringannya tidak ada. Nah, Bagaimana nah itu? ini sebenarnya Bagaimana kita ini menyikapi hal-hal yang teknis ah, seperti itu? iya juga sih. Jadi sebenarnya kan Ini kan betul-betul masa-masa LDR krisis jadinya. Betul-betul LDR LDR jadinya ini. jadinya, Tidak bisa benar-benar, komunikasi. benar-benar. Iya benar-benar, betul-betul jadi LDR jadinya ya. Ada yang karena soalnya Iya. mahasiswanya jauh ya, jadi dosennya benar-benar LDR sama mahasiswanya, benar-benar. Jadi memang kita tidak bisa menahan juga mahasiswa untuk pulang kampung, sebab kan masa krisis begini memang kalau saya menyampaikan ke mahasiswa saya memang butuh penguatan dari keluarga ya. Jadi kita tidak bisa tahan mahasiswanya untuk pulang kampung. Nah, ini sebenarnya menjadi bahan masukan juga untuk pemerintah bahwasanya ternyata
sarana dan prasarana serta fasilitas infrastruktur itu belum merata. Sehingga ketika kita menghadapi masa krisis seperti ini, ada orang-orang yang mampu untuk beradaptasi dengan model yang ditawarkan, ada juga orang-orang yang ingin beradaptasi dengan model yang ditawarkan, tetapi terkendala dengan fasilitas dan sarana prasarana. Contoh ada ada mahasiswa saya yang setiap mau kuliah online itu dia harus naik ke dekat gunung di samping rumahnya. Ini kan kasihan, belum belajar sudah berkeringat, ya kan? Ya, tapi itu setidaknya menunjukkan keseriusannya mau mengikuti perkuliahan. Oh iya, dia serius untuk ilmu. Ya, ini sebenarnya ya ini poinnya juga salah satunya, Pak. Jadi mungkin kalau saya pribadi sendiri atau mungkin juga Bro Ai sendiri, standar kita dalam penilaian di masa-masa sulit seperti itu bukan menjadi turun, tetapi menjadi lebih maklum. Jadi misalnya contoh ada mahasiswa saya yang sepanjang waktu kuliah online, nge-zoom misalnya ini ya, Ya, dia in out karena jaringannya tidak bagus. Saya ya, anggap itu sebagai suatu usaha, dia sudah serius mengusahakan, tetapi apa daya, bukan kesalahan dia sesuatu yang force major. Jadi sebenarnya lebih banyak ke pemakluman di sini, ke pemakluman sambil kita tetap berusaha untuk memberikan apa yang seharusnya. ya, berarti lebih banyak variabel untuk menilai mahasiswa di sini. Lebih banyak dan Ya, empati sih, dasarnya empati sih. Kalau ada ya. Kalau empati ya seperti biasa kan, saya rasa seperti kita biasa kita bisa eh, memahami. seperti biasa kita masuk tatap muka, ya pasti absensi tugas-tugas lewat meet, lewat final. Nah, yang itu menurut saya terlalu kaku kita lakukan. Sekarang bisa lebih banyak variabelnya. Ya itu. Nah, sebenarnya memang kan tujuan daripada belajar itu adalah untuk menjaga kesadaran. Jadi saya sih lebih banyak menyampaikan bahwasanya masa-masa sulit seperti ini itu adalah kalau kemarin-kemarin inisiatif individual itu rendah karena ditutupi atau bisa ditutupi dengan inisiatif dari sistem dan inisiatif dari dosen dan dalam kelas. Saya menyampaikan ke mahasiswa sekarang ini inisiatif individual Anda harus tinggi. Jadi memang harus betul-betul pusat pembelajaran itu ada di mahasiswanya, sebab kita tidak bisa hanya mengandalkan pembelajaran dari jarak jauh tanpa adanya keseriusan dan niat dari mahasiswa itu Iya, sendiri. iya. Itu saja Terus sih kalau saya. terus yang jadi isu sebenarnya kan ini sekarang terkait dengan masalah kuota. Akhirnya banyak yang mengeluh sampai banyak yang bikin meme di sosial media terkait kuota, ya kan? Iya, benar sih. Nah, ini memang sebelumnya tidak diantisipasi. Jadi kalau kita lihat model pembelajaran daring di negara-negara lain itu sebenarnya Pasti cukup pasti sudah efektif jalan dalam itu. sudah cukup efektif. Seperti misalnya contoh di Amerika ya, yang mana fasilitas internet broadband itu sudah merata, pemerintah itu menggratiskan jaringan nirkabel. Jadi warganya bisa tetap memang belajar dari rumah. Nah, kalau kita kan Masih beli pikir-pikir, saja bayangkan. masih pikir-pikir. Beli bukan masalah masih pikir-pikirnya. Dalam artian ada operator A, B, C dan D. Oh, berarti Nah, masih membingungkan. ada operator A yang bagus di daerah tertentu, ada operator B yang bagus di daerah tertentu. Ini saja kan kita sudah Ada juga beli, yang harus lagi milih operatornya, operator. ada juga operatornya yang bagus di semua, tapi kadang putus-putus. Nah, ini dia masalahnya. Jadi memang kesulitannya itu bukan karena yang namanya kurangnya inisiatif pribadi sebenarnya, tapi memang Kondisinya mungkin memaksakan kita mungkin ini untuk harus evaluasi menerima. menerima, dan ini mungkin evaluasi bagi negara juga bagaimana agar ke depan ini hal-hal seperti ini bisa diantisipasi, seperti itu sih menurut saya. Ya, terus kan dengan adanya learning dari rumah ini, ya kita harus memilih metode apa yang tepat untuk kita lakukan. Apakah sering-sering menelpon dari rumah, ya, yang biasa mengalami LDR kan pasti sering-sering menelpon toh. Tapi karena kita Iya, karena kita learning dari rumah, berarti bukan itu yang harus kita lakukan.
kalau saya pribadi sih sebenarnya mengkombinasi antara kalau saya pribadi sih sebenarnya mengkombinasi antara model pembelajaran daring yang tidak real time dan model pembelajaran daring yang real time ya. Tetapi Ya. sifat tidak real time ini juga sebenarnya tidak bisa dikatakan tidak real time sepenuhnya. Hanya saja Interaksi dua interaksinya yang arahnya. tidak real Interaksi time. dua arah tidak. Interaksi, betul, betul. Interaksi dua arahnya yang tidak real time. Sebenarnya informasi masuknya itu real time. Seperti contoh kalau kita menggunakan ini nggak apa-apa ya saya sebut merek ya. Iya, nggak apa-apa. Aman kok. Misalnya Siapa tahu kita nanti jadi sponsor. misalnya kita menggunakan Google Classroom, Iya, itu sebenarnya real time. Cuman iya, kan kita tidak selamanya mengontrol classroom kita, tapi iya, informasinya real time sebenarnya masuk. Nah, iya. cuman kalau kita menggunakan Zoom, itu memang bisa Mengharuskan kita interaksi untuk real real time. time dan langsung misalnya direct learning. Jadi ceritanya kalau umpamanya kita ingin berdiskusi dengan mahasiswa itu langsung kalau menggunakan Zoom. Cuman ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya. Kalau classroom ya pastilah karena dia itu tidak perlu membutuhkan direct learning yang real time benar-benar sehingga tidak ada kendala putus dan lain sebagainya. Kalau Zoom ya kadang kalau jaringan tidak bagus ya putus. Nah, perkaranya juga adalah ternyata average penggunaan kuota atau rata-rata penggunaan kuota menggunakan Zoom ini itu Kalau free eh, dibatasi. per iya free dibatasi itu time-nya yang banyak dikeluhkan mahasiswa itu sih makan kuotanya. Jadi ceritanya 4 jam itu dia kira-kira butuh sekitar 3 GB per 4 jam. Artinya kalau per jam itu dia butuh sekitar 700 megabyte. Bisa dibayangkan kalau misalnya mata kuliah 3 SKS 2,5 jam artinya Tidak sampai 1 minggu habis nih kotanya. Kita sambung lagi pembahasan yang tadi terputus. Baru-baru bahas jaringan, ternyata kita diputus sama jaringan. ya ini sih salah satu kekurangan dari learning dari rumah ya. Learning dari Hmm. rumah karena dia dibatasi waktu. Jadi memang perlu ada mungkin ya fasilitasi dari negara terkait dengan ini. Kemudian memang perlu ada pengorbanan lebih ya, sacrifice lebih, more sacrifice buat Ya, belajar dari rumah. Kita lanjut mungkin ya. Sekarang bahas topik apa lagi nih Pak ini? iya. Berapa lama biasa kalau learning dari rumah sama mahasiswa? Harusnya itu berapa lama waktu yang paling tepat? Karena kita kan juga pasti harus mempertimbangkan kuotanya mahasiswa, kondisi jaringan, ditambah lagi kalau materinya cukup rumit, kalau terkait, kalau kita kan sama-sama di akuntansi. Nah, kalau mau bahas laporan keuangan tidak mungkin cuma 10 menit saja, ataukah bisa cuma 10 menit saja, atau 1 jam, sedangkan Zoom cuma 40 menit. Sebenarnya kalau kita bicara berapa lama yang dibutuhkan, menurut pengalaman saya pribadi ya, ini sebenarnya berkaitan dengan karakteristik mata kuliahnya juga sih. Kalau mata kuliah kan ada mata kuliah yang bersifat teorikal, terus kemudian teknikal dan analitikal. Nah, untuk pribadi sendiri karena saya mengajarnya di bidang akuntansi yang lebih banyak membutuhkan teknikal dan analitikal, itu memang butuh waktu yang lama. Sebab tidak mungkin disampaikan tanpa contoh kasus, tidak mungkin disampaikan tanpa pembahasan soal. Nah, perkaranya adalah ekosistem self learning kita atau misalnya kita membahas terkait dengan pusat pembelajaran itu adalah mahasiswa itu sendiri itu belum terlalu bagus. Saya rasa kalau untuk di Indonesia Timur ekosistem dan iklim pembelajaran itu akan terasa beda sekali ya. Jadi ceritanya mahasiswa punya atau mungkin masih rendah inisiatif untuk memahami materi sebelumnya sebelum mulai kelas. Nah ini
ini menjadi kendala. Sebab kalau tatap muka saja sendiri seperti itu, bagaimana dengan yang namanya pembelajaran daring? Tantangannya sih di situ, tantangannya di situ. Artinya tantangannya untuk mata kuliah yang bersifat analytical dan teknikal itu harus memang membutuhkan waktu yang lebih lama dan menjadi lebih lama lagi kalau mahasiswanya tidak membaca sebelumnya materi terkait dengan itu. Nah, artinya sulit untuk menemukan kesamaan frekuensi sehingga lebih sulit lagi dalam hal menyampaikan contoh-contoh kasus dan soal. Gitu. Cuman kalau untuk mata kuliah teorikal mungkin bisa lebih cepat ya. Tapi saya nggak tahu sih. Saya sih rentang range-nya itu di angka 60 menit sampai 90 menit. Iya, kalau itu Kalau baik, wajar kalau kita mau bahas mengenai pembahasan terkait akuntansi lebih mendalam kan, dengan mata kuliah yang lebih spesifik sudah pasti membutuhkan waktu yang lama. Ya mungkin bisa dimixkan dengan penggunaan media belajar selain tatap muka. Misalnya yang kayak Google Classroom tadi, ya kita bisa pakai seperti itu. Jadi kan meminimalisir penggunaan kuota. Jadi selain belajar di Zoom, mereka bisa ya belajar juga benar sih. lewat Classroom. Kita bisa share materi di situ. Bertanya juga bisa lebih fleksibel kan, karena tidak menggunakan kuota yang banyak. Itu pun kalau banyak yang bertanya. Iya sih. Cuman memang kendalanya belajar dari itu seperti itu. Jadi kadang suara delay, kadang apa yang disampaikan putus-putus sehingga memang solusinya adalah kita meminimalisir kesalahpahaman dengan cara menyamakan frekuensi dari awal. Jadi kan kalau kendala dari pembelajaran dari itu delay dan putus-putus itu bisa ditaktisi dengan mahasiswanya memang harus betul-betul memahami materi sebelum dilakukannya pembelajaran melalui Zoom misalnya. Nah, untuk mentaktis ini biasanya saya punya caranya tersendiri, Pak. Jadi saya men-share materi saya di Google Classroom, terus kemudian saya meminta mahasiswa saya untuk membaca materi itu di Classroom 1 minggu sebelum kuliah tatap muka menggunakan Zoom atau Ya, kuliah interaktif menggunakan Zoom. Jadi ceritanya mahasiswa telah membaca materi di Google Classroom dan telah memberikan pertanyaan yang saya sudah jawab sehingga sifat dari Zoom itu sendiri tinggal verifikasi dan validasi atau konfirmasi. Jadi ceritanya mahasiswa itu tinggal mengkonfirmasi hal-hal yang tidak mereka ketahui. Nah, ini bisa mempersingkat waktu pembelajaran melalui Zoom sehingga akhirnya mahasiswa itu bisa lebih happy dalam belajar dan kotanya juga tidak terkuras penuh begitu. iya. Berarti kan kita harus mixkan kan. Mereka harus Mixkan, iya, betul. mereka harus bisa melihat atau kita bisa melihat kondisinya seperti apa. Apalagi kalau yang pulang kampung tidak bisa join secara tatap muka atau online langsung, ya paling tidak dia bisa dulu melihat materinya lewat situ. Ya, kembali kepada yang memberikan perkuliahan sebagai pengajar atau dosen atau guru harus bisa melihat kondisi itu semuanya secara keseluruhan supaya sama-sama enak toh. Kalau kita Betul. punya kuota banyak belum tentu mahasiswanya atau muridnya punya kuota yang banyak. Jadi sebenarnya lebih enak LDR atau tatap muka ini. Iya, yang mana-mana di mana-mana LDR nggak enak lah. Bukannya itu. Ini Belajar dari rumah, learning dari oh rumah. gitu. Saya jadi baper pagi-pagi ini. Jadi seorang penulis buku namanya Yuval Noah Harari ya. Jadi ceritanya ini sebenarnya menyadarkan kita. Kemarin kan kita menggembar-gemborkan kalau seumpamanya segala sesuatu bisa digital, ada kemungkinan dunia pendidikan terancam. Tidak lagi ada yang namanya pembelajaran di kelas dan lain sebagainya. Atau misalnya kampus tidak perlu membangun gedung besar-besar, kelas yang bagus, sebab nanti semua bisa apa-apa dilakukan dari tempat masing-masing. Nah, ini sebenarnya
jawaban dini dari pertanyaan kita kemarin-kemarin, apakah mungkin akan seperti itu di masa depan. Ternyata kalau saya melakukan survei kecil-kecilan, saya menanyai beberapa teman dan beberapa mahasiswa, pembelajaran daring tidak akan mampu menggantikan pembelajaran tatap muka. Jadi sebenarnya dia sifatnya hanya suplemen bagi pembelajaran tatap muka di masa depan. Jadi ceritanya ada emosional, ada empati, ada nilai-nilai yang tidak mungkin bisa dirasakan ketika kita melakukan pembelajaran daring. Nah, ini mungkin yang menjadi poinnya ya. Menjadi poinnya artinya bahwasanya kemarin-kemarin kita selalu menakutkan apabila misalnya full daring, mungkin saja tidak ada lagi tatap muka di kelas, tapi faktanya sekarang orang-orang ini justru rindu untuk tatap muka di kelas. Jadi tidak ada yang mampu untuk mengalahkan interaksi langsung antara manusia dengan manusia lainnya. Seperti itu. Ya, berarti harus bisa melihat dari berbagai aspek ya. Jadi untuk pembelajaran Iya, harus. dari rumah ini tidak hanya berjalan begitu saja, tetapi selain sebagai suplemen, ya itu bisa menjadi suatu wawasan teknologi baru untuk kita dengan kondisi yang ada sekarang kan. Betul banget. Betul Oh iya, banget. Betul banget. oh iya sampai lupa. Selain plusnya, sebenarnya terdapat banyak kekurangan atau tidak kayak di dalam LDR. Kalau saya melihat lebih ke permasalahan kuota sebenarnya. Itu saja yang seperti tadi kita bicarakan dari awal. Dan juga Kalau bagaimana permasalahan kota, dan juga pemahaman mahasiswa atau murid, dosen atau pengajar dalam penggunaannya sehingga tidak bisa maksimal. Ya percuma kan teknologinya bagus, tapi orangnya tidak tahu menggunakan. Nah itu kan juga masalah. iya itu sih masalah emang sih. Jadi ceritanya eh, masalahnya itu sekarang bukan cuma perkara kita nggak ketemu, tetapi permasalahan utamanya adalah perbedaan literasi dalam memahami sesuatu. Nah, ini yang ribet. Makanya saya mengatakan tadi di awal, sebenarnya wabah ini adalah sebagai sarana kita untuk mendistribusikan berbagai macam hal. Bukan hanya terkait dengan mendistribusikan literasi apa yang kita ketahui ke orang, tetapi semua hal, in everything aspect. Jadi ceritanya misalnya contoh. Kalau tadi ada yang tidak tahu, ada yang mungkin kuotanya tidak ada, atau ada orang tuanya yang kesulitan untuk beli kuota. Sebenarnya wabah ini membuat kita wajib berpikir bahwa kita itu satu. Artinya apabila satu kesatuan mengalami masalah, ya kita merasakan bersama masalah itu. Artinya apabila satu ada yang tidak tahu, maka kita semua wajib memberitahu. Jadi wabah ini menggugah kepekaan sosial, membuat kita untuk giat berkolaborasi, membuat kita giat untuk care dan peduli kepada orang, membuat kita rajin nge-share sesuatu kepada orang, sehingga dengan adanya saling distribusi pengetahuan, distribusi materi, dan lain sebagainya, kolaborasi, kita berharap bahwasanya kita berada pada kebaikan yang sama gitu. Ya berarti dengan adanya LDR ini kita bisa tahu bahwasanya atau kita bisa rasakan sendiri bahwasanya penting sekali untuk kita bertatap muka atau bersosialisasi secara langsung dengan kondisi kita harus di rumah Penting sekali. dengan dengan waktu yang cukup lama ya, apalagi kita lihat impactnya sekarang Ya. cukup signifikan terutama dari segi perekonomian kan ya. Dengan itu kita bisa melihat bahwa Ya, benar. dengan tidak berjalannya sosialisasi secara langsung atau tatap muka secara langsung, ya tidak berbicara mengenai pendidikan itu saja, tapi dari segi perekonomian ya banyak yang terkontraksi, banyak yang saling berkaitan akhirnya. Sebenarnya wabah ini mempengaruhi banyak
aspek sih, bukan hanya aspek eh, pendidikan, tetapi juga aspek kesehatan paling utama dan aspek ekonomi. Kita kan sama-sama tahu ada yang namanya Human Development Index. Nah, Human Development Index ini kan kita bicara terkait dengan tiga hal, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, ini terjadi yang namanya tarik-menarik. Apakah yang namanya kesehatannya dulu yang diselesaikan atau ekonominya dulu yang diselesaikan? Nah, itu Nah, yang jadi eh, berarti ini menarik untuk jadi pembahasan selanjutnya, Bro. oke, pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan selanjutnya. Iya, jadi yang untuk sekarang ya penonton atau pendengar pasti mungkin cuma mau tahu LDR dulu seperti apa. Paling tidak dari Iya, iya, obrolan kita benar-benar. ini yang melihat atau yang mendengar bisa tahu bahwasanya ada bagusnya, tapi ada juga tidak bagusnya. Tapi lebih bagus lagi kalau ini semuanya sudah selesai, ya kondisi ini sudah selesai dan kita bisa kembali ke kampus dan berkegiatan seperti halnya sehari-hari kita lakukan. Benar, benar sih. Oke, kalau begitu Oke, Bro. thank you bro sudah Thank sharing-sharing you. ini pagi-pagi. Ya, Thank you, brother. sampai ketemu Sama-sama. di pembahasan berikutnya. Ya, Iya. oke. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.